Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat hujan deras, tanah longsor terjadi di Desa Bontolempangan, Kecamatan Sinjai Barat. Jalan terputus dan puluhan rumah rusak. Menolak untuk direlokasi, pedagang pasar Cekeng di Kabupaten Bulukumba unjuk rasa menutup jalan nasional. Seorang pria dan wanita pelaku penipuan dan pencurian emas ditangkap polisi di Jalan Poros, Kabupaten Takalar. Ratusan pedagang pasar Cekeng di Kabupaten Bulukumba menutup jalan nasional yang mengakibatkan kemacetan panjang. Aksi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah daerah yang akan merelokasi pedagang. Jalan Samratulangi di Kabupaten Bulukumba ini Selasa pagi macet karena ditutup oleh ratusan pedagang pasar Cekeng. Aksi ini dilakukan pedagang dalam unjuk rasa menolak relokasi yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Para pedagang juga membawa spanduk penolakan dan menyampaikan tuntutannya dengan menaiki truk sebagai panggung orasi yang dihentikannya di tengah jalan. Pedagang meminta agar pemerintah daerah tidak memaksa relokasi ke pasar sentral agar pelanggan tidak sulit membeli. Sementara Kepala Dinas Perdagangan yang mendatangi lokasi aksi sempat disoraki oleh massa pedagang karena dinilai tidak memberikan solusi. Salah satu bentuk perlawanan karena tidak ada solusi yang jelas diberikan kepada pedagang, sedangkan pedagang di sini mereka itu menggunakan sistem kekeluargaan dan juga poin inti yang saya sampaikan bahwasanya pedagang yang dia khawatirkan untuk pindah persoalan langganan. Kalau semisal mereka pindah ke atas, tidak ada jaminan bahwasanya 1 bulan ke depan mereka akan manis-manis dagangannya. Pemerintah daerah diharapkan memberikan solusi yang adil dan tidak memaksakan relokasi tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi bagi para pedagang, sehingga tidak memutus hubungan ekonomi yang sudah terbangun sejak puluhan tahun. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Bayi laki-laki ditemukan warga Jalan Poros Taman Nyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Bayi yang diduga baru dilahirkan ini ditemukan di dalam kardus. Sungguh tega, entah apa yang dipikirkan sang ibu sampai tega membuang anaknya sendiri. Bayi mungil berkelamin laki-laki ini ditemukan warga di dalam kardus di Jalan Poros Taman Nyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa pada Selasa dini hari lalu. Bayi pun langsung dibawa warga ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan, bayi diketahui baru saja dilahirkan dengan kondisi tali pusar yang masih menempel di tubuhnya. Setelah sempat dirawat di puskesmas, bayi kini dipindahkan ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Goa untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, penyelidikan terhadap orang tua bayi masih terus dilakukan polisi. Sekitar jam 03.30 kami diberitahu oleh salah satu warga bahwa di pinggir jalan, tepatnya di Desa Taman Nyeleng, ada ditemukan bayi yang berada di dalam kardus. Bayinya itu berjenis kelamin apa? Berjenis kelamin laki-laki. Untuk kondisi bayi bagaimana saat ini? Kondisi bayi dalam keadaan sehat. Setelah kita temukan, kemudian kita bawa ke Puskesmas Kanjilo untuk mendapat perawatan dari petugas medis. Hingga kini polisi masih mendalami rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara bayi dalam kondisi stabil dan terus dipantau kesehatannya oleh petugas medis. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang pria di Kota Makassar ditangkap oleh tim Resmo Polda Sulawesi Selatan karena diduga menyebarkan video bermuatan pornografi. Kasus ini terungkap setelah diketahui pelaku mengancam korban dengan video asusila sebagai alat pemerasan. Pria berinisial RI terduga pelaku penyebaran video asusila ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan di Jalan Andi Patarani, Kota Makassar pada hari Senin malam lalu. Diduga video asusila yang disebar korban ini digunakan sebagai alat pemerasan.
Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku yang berusia 22 tahun ini memang pernah menjalin hubungan asmara dengan korban. Saat itu, keduanya melakukan hubungan suami istri dan pelaku merekam dengan menggunakan telepon genggamnya. Namun, setelah hubungan keduanya berakhir, pelaku merasa sakit hati dan mulai mengancam korban dengan mengirimkan video asusila sang mantan pacar ke orang lain. Pelaku pun yang ingin kembali melakukan hubungan badan, namun jika tak dituruti, pelaku akan menyebarkan video asusila tersebut ke beberapa orang lagi. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga turut menyita 1 unit telepon genggam milik pelaku yang berisi video tersebut sebagai barang bukti. Polda Sulawesi Selatan mengamankan pelaku penyebaran konten video porno yang di situ terdapat muatan pornografi. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan, rupanya antara pelaku dengan korban pernah menjalin hubungan asmara. Untuk ancaman yang dilakukan oleh pelaku adalah ketika putus berpacaran, pelaku merasa sakit hati kepada korban. Kemudian dari situ dia melakukan pengancaman apabila tidak mau videonya disebarkan, harus mau melakukan hubungan badan dengan pelaku. Kasus ini kini telah dilimpahkan ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang pria dan wanita pelaku penipuan dan pencurian emas ditangkap polisi di Jalan Poros, Kabupaten Takalar. Modus para pelaku adalah memberi pengobatan alternatif. Pengejaran polisi terhadap pelaku penipuan dan pencurian membuahkan hasil. Mobil yang ditumpangi kedua pelaku yang melintas di Jalan Raya Poros, Kabupaten Takalar ini langsung diadang polisi kepolisian Polres Maros. Polisi pun langsung menangkap Irfan Soeka dan Baya Nurlina yang dicari karena menipu dan mencuri emas warga seharga 30 juta rupiah. Usai diamankan, kedua pelaku pun langsung dibawa ke Mapolres Maros. Dari hasil pemeriksaan, modus yang dilakukan adalah mengaku dari dinas sosial. Selanjutnya pelaku menawarkan pengobatan alternatif yang mengincar para perempuan lansia. Setelah mencatat, yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan ini pintar mengobati dan menyampaikan kepada korban untuk mengambil beras sebanyak 4 genggam untuk sebagai pengobatan. Setelah diberikan beras pengobatan sebanyak 4 genggam beras, yang bersangkutan meminta kantong plastik. Setelah itu pelaku meminta untuk dimasukkan juga, meminta emas kepada korban untuk dimasukkan ke dalam plastik tersebut. Untuk jumlah kerugiannya itu kan berapa rupiah? Nilai kerugian untuk dinilai sekitar kurang lebih 30 juta rupiah. Kini kedua pelaku beserta barang bukti 1 unit mobil rental diamankan di Mapolres Maros guna proses penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku dijerat dengan pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.